Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik pastinya. Sebelum saya memulai pertemuan pada kali ini, kita ucapkan salam olahraga dulu. Jika saya mengucapkan salam olahraga, kalian jawab jaya jaya jaya. Paham? Siap? Oke? 1, 2, 3. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, oh ya lupa, sebelumnya saya akan memberitahu jika absensi nanti saya taruh di setelah kalian mengerjakan tugas di akhir materi ini. Jika kalian tidak mengerjakan tugas dari akhir materi ini, absensinya diambil dari situ. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dari sarana dan prasarana permainan bulu tangkis. Sarana dan prasarana permainan bulu tangkis itu ada beberapa macam, yaitu partai dalam bulu tangkis, lapangan dan net, raket, senar, kok atau shuttlecock, sepatu dan pakaian, handuk, deker atau alat pelindung. Yang pertama yaitu partai dalam bulu tangkis. Partai dalam bulu tangkis ini, dalam permainan bulu tangkis ini terbagi menjadi beberapa partai permainan. Seperti yang pertama tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan yang terakhir ganda campuran. Selanjutnya lapangan dan net. Lapangan dan net, permainan bulu tangkis ini memiliki lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan garis ketebalan 40 mm dan memakai warna yang kontras dengan warna lapangan. Sedangkan untuk warna yang biasa digunakan untuk garis adalah putih atau juga bisa kuning. Sementara untuk permukaan lapangannya terbuat dari bahan sintetis, lunak atau kayu. Untuk bahan pembuatan lapangan yang terbuat dari bahan sintetik, keras atau beton sangat tidak disarankan sebab bisa menimbulkan cedera bagi pemain. Mungkin bisa terjadi jatuh, nanti takut cedera. Jadi alangkah baiknya bahan yang keras atau beton sangat tidak disarankan. Untuk jaring bulu tangkis harus menggunakan warna gelap kecuali untuk bibir jaring atau netnya yang mempunyai ketebalan 75 mm dan harus berwarna putih. Kita lihat gambar ini. Ini contoh gambar lapangan permainan bulu tangkis. Keterangannya sebagai berikut. Berikut ini adalah lapangan bulu tangkis yang sesuai dengan standar peraturan International Badminton Federation atau bisa disingkat IBF. Panjang lapangan 13,40 meter yang dipakai untuk partai tunggal atau single dan ganda atau double. Lebar lapangan 6,10 meter yang digunakan untuk partai ganda dan ukuran 5,18 meter yang digunakan untuk partai tunggal. Sedangkan untuk ketentuan lainnya seperti garis lapangan bulu tangkis sebisa mungkin dibuat dengan warna yang tegas sehingga bisa dilihat dengan jelas seperti kuning dan putih. Sementara untuk net atau jaring dibuat dengan tali yang halus berwarna hijau tua dengan ukuran panjang net 610 cm, lebar net 76 cm, pita putih pada bagian sisi atas net berukuran 3,8 cm, tinggi net yang pemasangannya ada pada bagian tengah lapangan adalah setinggi 1,524 meter. Untuk tiang net dibuat dengan bahan kuat seperti besi dengan bentuk bulat berjari tengah 3,8 meter yang dipasang pada luar garis samping. 1,98 meter adalah jarak dari garis net hingga garis servis depan.
3,05 meter adalah jarak dari garis samping lapangan hingga garis servis tengah. 0,76 meter adalah jarak dari garis belakang lapangan sampai dengan garis servis belakang yang berlaku untuk permainan ganda. 0,46 meter adalah jarak dari garis pinggir lapangan sampai dengan garis samping yang berlaku untuk permainan tunggal. Selanjutnya, untuk raket tradisional bulu tangkis terbuat dari bahan dasar kayu atau juga bisa aluminium dan logam ringan lainnya. Namun, untuk bahan raket sekarang yang sering digunakan pebulu tangkis profesional berbahan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon ini dipilih karena sangat kuat pada perbandingan berat, lebih kaku dan memberikan perpindahan energi kinetik yang besar sehingga cara memegang raket bulu tangkis bisa lebih nyaman dan kuat. Akan tetapi untuk raket bulu tangkis standar yang biasanya digunakan para pemula juga masih banyak yang terbuat dari baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan bahan raket. Ini ada gambarnya, nama-nama bagian dari raket, ada frame, ada strength area, ada head, ada throat, ada shaft, ada handle. Selanjutnya yaitu senar. Jenis senar memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kuat, kokoh, dan keawetan pada senar tergantung kinerja yang dihasilkan. Biasanya senar mempunyai ketebalan 21 ukuran serta diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 lebih lb. Selanjutnya yaitu kok atau shuttlecock. Kok pada umumnya terbuat dari bahan berupa bulu angsa. Ingat, ini bulu angsa, bukan bulu alam, bukan bulu ayam. Ini pakai bulu angsa. Berat kok menurut standar IBF adalah sekitar 5,67 gram. Ada sebuah gabus tempat tertancapnya bulu-bulu angsa secara rapi dan gabus tersebut terlapis oleh kulit putih. Bulu angsa yang ditancapkan di sana ada sekitar 14 sampai 16 buah yang kemudian diikat dengan 2 buah tali melingkar. Jadi di dalam satu kok itu ada sekitar 14 sampai 16 buah. 14 sampai 16 buah bulu ayam yang ditancapkan di koknya itu tersendiri. Untuk panjang koknya secara umum adalah 8,8 cm, yakni dari ujung kepala kok sampai dengan ujung daun bulu. Sementara 6,5 cm adalah panjang batang daun kok dan 2,3 cm adalah panjang kepala kok. Selanjutnya yaitu sepatu dan pakaian. Tentu saja ini di sebuah cabang olahraga sepatu dan pakaian ini pasti adanya. Namun untuk pemilihan sepatunya itu ada perbedaan fungsinya. Kita lihat keterangannya. Percepatan saat di lapangan juga menjadi hal yang paling penting saat bermain bulu tangkis. Para pemain sangat membutuhkan pijakan yang kuat untuk mencengkram dengan baik. Sepatu yang digunakan pebulu tangkis terbaik dunia juga sangat khusus, yakni berupa sol karet yang bisa mencengkram dengan baik, dinding sisi yang bertulang supaya awet saat digunakan bergerak, dan juga memiliki teknologi penyebaran guncangan untuk melompat yang baik. Sepatu menjadi alat paling penting sebab dalam permainan bulu tangkis melibatkan banyak stres dan ketegangan di area lutut dan pergelangan kaki sehingga membutuhkan sepatu yang sangat khusus. Nah kan, jadi untuk pemilihan sepatunya itu sendiri tidak asal-asalan, ada caranya. Sedangkan untuk pemilihan kaos kaki harus yang mempunyai daya serap keringat baik dan tebal agar lebih empuk dan bisa mengurangi iritasi kulit, karena
gesekan kaki dengan sepatu. Untuk celana pendek atau kaos bisa dipilih dengan bebas, namun usahakan yang sejuk dikenakan dan bisa menyerap keringat dengan baik. Selanjutnya yaitu handuk. Mengapa ada handuk? Kita lihat. Saat bermain bulu tangkis, para pemain biasanya akan lebih cepat berkeringat karena gerakan-gerakannya yang teramat dinamis. Maka itu penting untuk menyediakan handuk bersih untuk membersihkan keringat. Jadi kenapa ada handuk? Fungsinya karena permainan ini sangat ekstra mengeluarkan keringat. Selanjutnya deker atau alat pelindung. Deker merupakan perlengkapan tambahan yang tidak harus ada. Sebetulnya deker ini tidak harus ada, tapi dalam permainan bulu tangkis hanya bagi beberapa orang. Deker penting sebagai pelindung dari cedera. Seperti diketahui, bulu tangkis penuh dengan gerakan berlari, melompat, dan menjatuhkan diri untuk mengembalikan kok. Deker yang tersedia bervariasi. Ada yang bentuknya seperti gelang untuk melindungi bagian sendi tangan. Selain itu ada pula yang dalam bentuk pelindung lutut. Untuk akhir dari materi kali ini, saya akan memberikan tugas. Ada 2 tugas. Tugas ini bisa menyangkut absensi. Nanti jika kalian sudah selesai, kalian mengumpulkan absensinya, saya ambil dari kalian mengumpulkan tugas ini dan nilainya juga. Tugas yang pertama yaitu sebutkan macam-macam sarana prasarana yang ada pada permainan bulu tangkis. Yang kedua, ada berapa macam partai dalam permainan bulu tangkis. Mungkin cukup itu materi pada pertemuan kali ini. Mungkin saya cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.